Tat, ini tadi ngomongin masalah punya 1 anak, 2 anak, 3 anak dalam kondisi perkembangan digital sekarang nih Ustadz, ini luar biasa. Kita harus berhati-hati Tat. Ketika melihat medsos, ketika melihat YouTube, Instagram sebagainya, ini ada yang bagus, ada yang juga nggak bagus Ustadz. Sebagai orang tua di era milenial nih, kalau saya bilangnya Ustadz ya, gimana sih Ustadz cara mengawasi anak supaya bisa tumbuh berkembang dengan baik dengan adanya digitalisasi? Nggak bisa kalau kata saya mah. Saya mau udah nyerah aja dah. Udah nyerah aja dah, anak lebih jago. Makanya lawannya apa? Lawannya ada doa. Dengan doa. Lawannya sama apa lagi? Agama, lawannya sama sedekah. Kita sedekahin anak aja udah. Kita minta sama Allah buat jagain dia gitu. Saya 1 anak saya pasangin minimal 2 anak yatim. 1 anak buat munculin kebaikannya. 1 anak yatim lagi buat nutup keburukannya. Hanya dengan cara nitipin anak kepada Allah, hati saya jadi tenang. Karena dia begitu udah keluar rumah, kita udah nggak ngeliat lagi. Masa kita mau masangin GPS kan begitu. Nggak bisa mantau 24 jam Nggak begitu bisa, saja. Bener, udah anak saya lebih jago dah. Nah kita titipin aja sama Allah. Yang kedua, ikhtiar apa yang bisa kita lakukan? Ya kita memberi pendidikan terbaik buat dia. Habis itu gimana? Ya tawakal deh kepada Allah. Gitu. Oke, baik. Ustadz, sekarang ini kita juga Indonesia berduka. Selain banyaknya kondisi-kondisi alam, kemudian kecelakaan di sana segini, kita juga sekarang nih banyak lagi kehilangan ulama nih Ustadz ya. Iya. Sedih rasanya begitu, meskipun Ustadz ini juga akan melahirkan ulama-ulama baru dari Amin, ya pesantren. Allah. Amin. Kita harapkan seperti itu, jadi tetap tumbuh berkembang begitu Teh. Tapi saya mau bertanya terkait dengan kedekatan dengan Ali Jaber waktu Ya, sedekat saya apa begitu Ustadz? dekat banget sama beliau karena awal-awal dakwahnya beliau salah satunya juga tinggalnya di Darul Quran. Ada 1 rumah yang sampai sekarang masih ada rumah yang pernah ditinggali oleh beliau. Dan nggak pernah lepas juga, artinya tetap berhubungan, tetap silaturahim sampai menjelang meninggalnya. Momen apa yang mungkin sampai saat ini masih merasa dekat begitu dengan almarhum? Quran. Quran. Dan kami kan dipertemukannya di jalur tahfiz, di jalur Quran. Jadi ya nempel terus. Nempel terus. Iya, Ada pesan mungkin Ustadz dulu obrol-obrolan sebelum beliau? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, Karena ini memang waktu itu lagi kondisi pandemi, silaturahmi betul. agak berjauhan begitu Ustadz ya? Betul, dan jarak dia kena COVID sama saya nggak jauh beda. Jadi memang Ustadz juga merasakan kondisi bagaimana sakitnya terkena COVID ya? Iya, dan sama-sama sakit waktu itu kan. Beda minggu, kacak minggu doang. Saya lebih dulu baru beliau. Ya, kita doakan Ustadz ya. Amin. Semoga ulama-ulama akan tumbuh Insya Allah. banyak lagi. Amin. Nah, ini berbicara masalah perekonomian Ustadz. Iya. Perekonomian Indonesia juga semakin tumbuh berkembang saat ini Ustadz. Nah, kalau kita berbicara mengenai masalah bank, ini juga ada yang merger nih ya Tat, ya, yang tadinya dari konvensional menjadi ke syariah nih Tat. Ada pendapat tidak sih Ustadz? Ya, pertama mergernya bank-bank syariah. Kan ada 3 bank tuh yang merger. Jadi gede banget. Sampai asetnya bisa 300 triliun. Ini kan juga dari sisi syiar dan dakwahnya bagus gitu. Bahwa dunia syariah seksi gitu. Yang kedua, lahir lagi nih IPO baru dari bank syariah baru. Atau kemudian saya dengar juga insya Allah beberapa bank daerah ya yang termasuknya papan atas, saya tidak sebut apa namanya, tapi dia bukan cuman mau syariah tapi juga mau IPO. Luar biasa itu beberapa bank daerah tuh. Malah 1 bank daerah kan udah TBK duluan, cuman belum syariah, baru UUS, baru unit usaha. Nah itu asetnya 170 triliun sendiri tuh yang 1 bank daerah itu. Nah itu semua mau jadi syariah. Waduh, kalau itu iya, maka 2022 bisa jadi kue bank syariah tuh 1000 triliun. Menjadi besar ya Ustadz ya? Bisa. Ya kalau tiga bank daerah nih, saya nggak sebut juga daerahnya, apa pokoknya ABC dah begitu. Nah, dia masuk aja ke bursa syariah, itu udah 500 triliun sendiri. Ditambah dengan yang udah merger 300 triliun, udah 800. Nah, kalau ada lagi bank konven lagi yang kemudian masuk ke bursa syariah, dan kemudian go public, TBK, IPO, ya nyampe 1000. Baik, Ustadz, kalau ngomongin masalah dakwah nih,
Saya kalau lihat dakwah Ustadz di mana-mana, di YouTube juga, ini kan termasuk yang enjoy begitu ya. Tidak keras yang ayo begitu gitu. Saya mau tanya nih Tat sebenarnya, apakah memang konsep untuk dakwah itu sekarang itu memang harus pendekatannya berbeda dengan sedikit guyonan begitu? Bukan, kalau saya kan karena mungkin berangkat dari kekurang tahuan gitu. Berangkat dari ketidaktahuan, sehingga ya saya lebih memilih ada di tengah gitu, tinggal lempar kiri, lempar kanan gitu aja. Kayak tadi nih nanya Vicky, ya ada MUI gitu aja. Gitu. Ada ahlinya. Iya gitu. Ya saya di bidang yang saya bisa aja gitu. Bahwa dengan Islam benar-benar jadi. Dan sederhana Pak. Habis sholat duha saya mimpin zikir pagi. Bismillahilladzi Indonesia. Bismillahilladzi. Ayo coba ikutin. La yalurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 10 menit saya pimpin nih untuk zikir pagi. Allah udah bilang nggak akan ada yang bisa ganggu. Tapi saya juga minta pendapat dari Ustadz nih, soal? masalah terkait dengan yang lagi rame-rame juga, Apa itu? terkait dengan dakwah-dakwah di tempat peribadatan non Muslim begitu Ustadz, yang kemarin sempat ramai. Nah, saya mengambil sisi umum. Apa sisi umum? Jadilah umat, bangsa, keluarga, individu yang selalu belajar. Itu loh. Begitu ada sesuatu, kita lihat deh, pasti ada ilmu di situ. Ntar yang ini ngeluarin pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D. Nah, kita jadi punya 4 pendapat. Ambil yang baiknya tapi ya Ustadz ya. Iya, kalau udah begitu kan tinggal kita pilih kan begitu. Iya. Pokoknya lihat dah, setiap kali Allah hidangkan persoalan, peristiwa, yang harus kita lakukan apa? Tuntut ilmunya, pelajari ilmunya, ambil ilmunya, kemudian juga ambil hikmahnya. Sehingga kita sebagai bangsa bukan atau sebagai keluarga atau sebagai pribadi yang bertambah bukan marah-marahnya, tapi yang bertambah apa? Keluasan ilmunya gitu. Karena akan terus ada nih persoalan-persoalan. Nah, kalau persoalan terus ada, yang terlatih bukan ilmu tapi marah. Yang terlatih emosi bukan hikmah. Lah, ntar bisa senewon sendiri gitu kan, bisa nggak enjoy hidup. Kayaknya gitu. malah hidup kita yang terlalu memikirkan yang lain-lain jadi begitu Ustadz ya. masalah gitu. Baik. Mempertahankan pendapat boleh nggak sih? Boleh. Boleh, namanya juga mempertahankan pendapat. Yang kagak boleh mah nggak jaga akhlak, itu aja. Betul. Akhlak paling penting. Iya, namanya Sedari kecil harus ada. Namanya gue diskusi, bang, sorry nih bang, kita beda ya bang. Ya kan nggak apa-apa. Maaf ya Ji, ya gue beda aja, kan nggak apa-apa. Tapi awas lu, kan nggak boleh. Iya. Adabnya dan norma-normanya juga gitu harus aja, diperhatikan ya. Iya, kalau udah beda ya udah, itu pendapat ente, aneh pendapat aneh gitu.